Manakah yang lebih penting? Murid yang bisa menghafal seluruh buku tapi bingung ketika menghadapi masalah nyata, atau murid yang paham satu konsep tapi bisa menggunakannya seumur hidup? Nah, itu tadi adalah contoh dari surface learning atau pembelajaran dangkal dan juga deep learning atau pembelajaran secara mendalam. Secara sederhana, pembelajaran dangkal ini hanya fokus pada hafalan saja. Namun, pembelajaran mendalam tidak hanya fokus pada menghafal saja, namun juga memahami. Pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning bukan tentang membuat materi menjadi lebih berat atau soal menjadi lebih rumit. Namun, ini adalah upaya menciptakan suasana pembelajaran dengan 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Prinsip yang pertama yaitu berkesadaran atau mindful, di mana murid tidak hanya hadir secara fisik di kelas, namun mereka menyadari mengapa hal itu penting dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua yaitu bermakna atau meaningful. Dibutuhkannya keterkaitan antara materi dengan konteks nyata dan pengalaman sehari-hari agar relevan bagi murid. Prinsip yang terakhir yaitu menggembirakan atau joyful. Suasana aman bagi murid berani mencoba dan berani gagal tanpa rasa takut. Target dari pembelajaran ini bukan cuma soal nilai, tapi juga 8 dimensi profil lulusan, di mana setiap dimensi memiliki fokus kompetensi yang ingin dicapai melalui integrasi dalam mata pelajaran maupun aktivitas harian. Kedelapan dimensi tersebut yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Selanjutnya, pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam mencakup 3 tahapan penting, di mana prosesnya itu simpel tapi ngena. Yang pertama, memahami konsepnya dan mengaplikasikannya ke dalam masalah nyata, lalu merefleksikan pada apa yang sudah dilewati. Jadi, otaknya benar-benar kerja, bukan hanya cuma dengerin aja. Untuk mencapai pembelajaran yang bermakna, kita memerlukan kerangka pembelajaran yang solid yang mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, praktik pedagogis. Guru sebagai fasilitator bukan hanya sekedar memberikan materi. Guru dapat menggunakan metode tanya jawab dan juga memecahkan masalah nyata agar murid terbiasa menganalisis informasi bukan hanya sekedar menghafal aja. Selanjutnya, kemitraan pembelajaran atau kolaborasi. Ini adalah kolaborasi harmonis antara guru sebagai fasilitator, murid sebagai agen pembelajar, serta orang tua dan komunitas sebagai pendukung. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Lingkungan yang mendukung adalah tempat di mana murid merasa aman untuk berbuat salah dan berani mencoba lagi. Rasa saling menghargai dan empati menjadi fondasi agar pertumbuhan intelektual dapat terjadi secara optimal. Yang terakhir yaitu pemanfaatan digital. Di era ini, teknologi bukan hanya sekedar tren, melainkan alat untuk memperdalam pemahaman. Bukan hanya tentang menggunakan laptop, tapi tentang bagaimana perangkat digital dan platform kolaboratif membantu murid mengakses ilmu, memvisualisasikan konsep yang kompleks, dan juga berkreasi tanpa batas ruang dan juga waktu. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Yuk kita geser fokusnya dari sekedar menyelesaikan kurikulum jadi membangun pemahaman. Karena belajar yang keren itu membekas sampai mereka dewasa nanti. Sekian dari saya, Mafasa Reza Grisalis, mahasiswa PPG Unisula tahun 2026.